Assalamualaikum, selamat pagi untuk saudara-saudara saya seluruh Indonesia. Pagi hari ini kita ada kegiatan itu untuk pengelola sampah plastik, yaitu sampah plastik akan menjadi bahan bakar alternatif. Yaitu untuk suatu contoh, itu dari teman saya akan memasukkan plastik dalam destilator sampah plastik ini. Nah, nanti baru akan melakukan dalam pemrosesan. Nah, setelah itu ini dibuka, langsung ditaruh aja. Nah, ini satu contoh saudara kita ya. Ini plastik berwarna, ini tidak ada masalah. Hasilnya nanti tinggal dilihat aja. Untuk mesin destilator ini adalah kapasitas 10 kilo. Nah, ini. Jangan pusing-pusing untuk saudara-saudara saya untuk mengatasi sampah plastik, tidak usah bingung sekarang ini. Yang penting mari kita semuanya pada sadar, kita saling sama-sama untuk bekerja sama untuk menjaga yaitu kelestarian bumi Allah ini. Nah, untuk mesin ini bukannya untuk dengan secara terbuka, bukan untuk apa itu produksi bahan bakar. Nah, adalah untuk memproses plastik dengan secara cepat, tidak sampai bertahun-tahun, mudah aja untuk proses plastik ini, tidak sulit. Langsung masukkan, isi sampai padat-padat. Nah, terus masukkan terus. Nah, ini caranya. Tidak usah pusing untuk mengatasi plastik. Tiap hari atau tiap harinya kita bisa memproses 10 kilo aja sudah alhamdulillah. Jadi kalau bisa kita sampai 2 kali, satu hari bisa 20 kilo. Istilahnya plastik 10 kilo itu ya banyak. Kalau sampai tertimbun tanah akan merusak tanah kita. Kalau dibuang ke sungai akan merusak sawah petani. Nah, petani ini jangan diganggu. Kalau diganggu ya kita seperti sekarang ini, kekurangan air, gagal panen, cabai mahal, musim hujan, air muda, sawah banyak plastik, nangis petani. Tidak boleh diganggu dengan adanya sampah. Tolong untuk saudara-saudara kita semuanya sadar, bisa menjaga sungai kita, kebersihan sungai kita. Jangan membuang sampah di sungai. Kalau membuang sampah di sungai akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Anda sering kena musibah banjir, maka itu mari kita sama-sama saling menjaga. Gimana caranya jangan sampai kita itu kena banjir. Membuang sampah di sungai akhirnya untuk memperlambat perjalannya ngalirnya sungai itu tadi. Nanti kalau ada musibah banjir karena ulah kita sendiri kurang bertanggung jawab adanya sampah, yang masih disalahkan yaitu pemerintah. Tidak boleh saudara-saudara kita anak itu ya. Kita harus bertanggung jawab diri kita sendiri, diri kita masing-masing.
untuk sama-sama menjaga kelestarian yaitu bumi Allah. Nah guys, ini kita isi 10 kilo sudah cukup. Nanti tinggal proses saja. Ini tambahnya lagi tuh, John. Tambah lagi ke kebo lagi. Satu sak tuh tadi. Nah, ini caranya. Dengan dibuang di sungai, ya. Saudara-saudara kita mudah aja kok prosesnya. Nah, langsung ini dorong ke sana. Sampai yang masih muda, dorong kuat. Prosesnya yang penting plastiknya bersih dan kering. Nah, masuknya ini plastiknya. Jangan sampai plastik basah. Basah lama dalam proses. Kita itu hidup harus mempunyai tujuan yang positif. Harus ingat saudara-saudara kita, sebelum lahir kita ini semua kebutuhan manusia sudah dicukupin oleh Allah, kita tinggal menjaganya. Diciptakan bumi dan seisinya untuk kebutuhan manusia. Kalau kita membuang sampah ke sungai, jelas akan penyemaran sungai, akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Selain itu, kalau sungai banyak sampah plastik, dipandang mata tidak selalu indah. Dosanya besar kita itu kalau merusak sungai. Kalau kita membuang sampah ke sungai itu dosanya besar. Allah akan tahu semua itu, ulah manusia. Tapi dengan adanya alat ini yang cukup sederhana, tapi alhamdulillah semuanya plastik ini bisa teratasi. Nah udah, kalau udah penuh udah. Nah, setelah itu dilakukan yaitu untuk penutupan. Nah ini tutup, nanti dibaut dengan rata. Itu cara baut dari sudut langsung ke sudut. Sudut langsung ke sudut. Cara ngencangin juga begitu. Nah, ini ya. Tak. Nah, ini. Nah, setelah itu tengah ke tengah. Sama aja kita untuk melepas ban, cara untuk mengencangkan baut-baut sama aja kita mengencangkan baut-baut roda mobil dari ujung, dari sudut tengah kencang, tengah kencang. Kita rasakan, nah bisa kita rasakan, nah dari tengah aja bisa kita rasakan, nah harus caranya berseberangan untuk mengencangin. Setelah macam ini, nah ini sudah cukup rata, baru sudut kencangin. Nah dari sudut ke sudut. Nah, ini,
tengah, depan, dan belakang, tengah, samping. Nah, ini caranya. Nah, cukup kencang, baru kita diadakan pengapian. Nah, ini baru pemasangan gas. Ya, ini kompornya. Ini harus ditutup dulu, karena juga harus ditutup. Nah, ini sudah tutup. Coba korek ya. Nah, tolong jeng ini masukkan di solar itu, bawa ke sini. Ke sini. Nah, masukkan dulu sini, taruh sini. Nah, sebelum nyalakan di sana, sini dibuka. Buka separuh. Nah, ini ada kompor tanda buka, putar buka. Setelah itu kita nyalakan ini, ya, ini solar. Nah, nyalakan. Setelah itu untuk ngidupin. Nah, ini untuk api kecil aja, setengah putaran. Nah, ini itu apinya. Sudah, baru kita masukkan. Kita masukkan di bawah ventilator di dalam kotak. Nah, harus tepat pada tengah, ya, pada tengahnya dengan dasar ventilator sampah plastik ini. Dasarannya harus pas tengah. Ini kebesaran kecilkan dikit lagi. Nah, sudah segitu. Nah, setelah itu sudah, saudara kita tahu untuk pemasangan ini kaptol. Nah, ini pemasangan ini bautkan kencang-kencang. Ini adalah premium, yang di sini minyak tanah. Ini adalah solar, ya, solar yang setara solar. Ini ya setara minyak tanah, ini setara premium. Namun untuk mesin ini yang kita beri nama destilator sampah plastik ini, tujuan bukan untuk produksi BBM, tapi untuk mengurai sampah plastik dengan secara cepat, dengan waktu 4 jam 15 menit itu plastiknya kering dan bersih, total habis. Nah, ini nanti tinggal nunggu kelangsungannya dalam penghasilan. Nah, tunggu 1 jam. Nah, setelah 1 jam temperatur akan naik ke 75 derajat. Setelah 1 jam temperatur nanti akan naik 75 derajat. Nah, itu baru premium akan menetes. Setelah naik ke sampai 100 derajat Celcius, nah itu nanti baru solar mulai menetes. Perbandingannya adalah 10:1. Kalau sudah di 100 derajat Celcius, untuk premiumnya keluar 10 tetesan, solarnya hanya 1 tetes. Kalau sudah mencapai 150, nah itu premium yang agak mengurang, solar yang agak cepat. Itu untuk keterangannya. Mungkin demikian untuk saudara saya yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama untuk melestarikan bumi Allah dan seisinya ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya adalah manusia biasa, saya adalah manusia ciptaan Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.